Selamat datang ibu-ibu. Tentunya ibu-ibu pasti sudah mengerti dari minggu lalu, di mana kita sudah belajar bersama sesi 1 dengan langkah 1. Hari ini kita akan masuk di sesi 1 juga, tapi kita masuk di langkah kedua. Sesi 1 tentang mengelola keuangan keluarga, langkah kedua memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Jadi di sini ibu-ibu, saya tanya ya, apakah di antara ibu-ibu ada yang mengalami masalah keuangan? Baik ibu-ibu, kita nonton film ya ibu-ibu. Ketika ibu-ibu melihat film yang tadi diputar, kira-kira pada film itu masalah apa yang dialami oleh Ibu Lili? Masalah apa yang dialami oleh Ibu Lili? Tentunya pasti Mama Dong pahami dari isi film itu tadi. Oke Ibu. Coba Ibu Mary, masalah keuangan, ya betul sekali. Keluarga Ibu Lili tidak tahu cara mengelola keuangan rumah tangganya, sehingga sering kehabisan uang. Saya bertanya ya ibu-ibu, ketika ibu-ibu mendapatkan masalah sama dengan Ibu Lili, maka apa yang ibu-ibu lakukan? Contoh, ibu-ibu harus bisa membedakan apa itu keinginan, kebutuhan, dan pengeluaran. Itu ibu-ibu atau mama harus pahami baik-baik. Keinginan, kebutuhan, dan pengeluaran. Keinginan, ya ibu-ibu fokus. Keinginan bisa dibatalkan kapan saja, sedangkan kebutuhan tidak bisa dibatalkan, tetapi itu harus didahulukan. Sedangkan pengeluaran, ibu-ibu harus sesuaikan. Pengeluaran ibu-ibu harus sesuaikan dengan pendapatan keluarga atau pendapatan suami. Jadi harus disesuaikan dengan pendapatan itu. Nah di sini ibu-ibu kira-kira paham tidak? Paham ya? Nah, kalau paham saya tanya lagi ke ibu-ibu. Saya tanya ya Bu, listrik itu keinginan atau kebutuhan? Coba Ibu Yo, coba. Listrik itu keinginan atau kebutuhan? Bagaimana jawabannya? Keinginan, betul sekali. Saya tanya lagi ya Bu, minyak tanah itu keinginan atau kebutuhan? Coba Ibu Mary. Kebutuhan. Sangat betul sekali, berarti saya rasa ibu-ibu sudah memahaminya. Kalau begitu, sebelum kita lanjutkan, kita menyanyi dulu. Ya ibu-ibu, ikuti saya. Lagunya itu lagu tepuk tangan, tetapi ikuti saya ya ibu-ibu. Usahakan penuhikan segerakan ya. Usahakan penuhikan segerakan. Usahakan penuhikan segerakan. Oke, kita harus semangat ya ibu-ibu, tetap semangat. Jadi lagu ini sangat memberikan motivasi kepada kita. Lagu ini punya motivasi tersendiri agar kita dapat memahami isi lagu ini. Begitu ya ibu-ibu. Langkah berikutnya, ibu-ibu perlu tahu bahwa berapakah uang yang diterima keluarga Ibu Lili.
dari setiap bulan masing-masing pemasukan. Contoh ya ibu-ibu, pendapatan dari upah Ibu Lili atau pendapatan dari ibu-ibu. Contohnya, catat di kertas ya ibu-ibu. Rp 30.000. 30.000 kali 2 hari kali 4 minggu. Totalnya berapa ibu-ibu? 240.000. Betul. Kalau pendapatan Bapak Pak Rusli, misalnya Rp 75.000 kali 3 hari. 3 hari dikali lagi dengan 4 minggu, dia totalnya berapa ibu-ibu? 900.000. Betul. Nah, berarti ibu-ibu pasti sudah memahami dengan baik. Ibu-ibu, dari perhitungan ini kita bisa memahami tentang keperluan uang jajan anak sekolah yang ada dalam keluarga ibu-ibu. Paham kan? Jadi ibu-ibu harus membedakan uang jajan anak sekolah, yang mana uang pengeluaran untuk beli kebutuhan keluarga, belanja, itu harus dipisahkan sendiri, dan uang mana yang ibu-ibu mau simpan untuk kemudian hari. Nah, itu harus disisihkan. Nah, itu ibu-ibu harus pahami. Bagaimana ibu-ibu? Paham kan? Nah, ibu-ibu harus tahu jumlah pendapatan dan pengeluaran. Itu harus dihitung dan ditulis dalam kertas kosong yang disediakan, lalu tempel ke dinding agar ibu-ibu bisa ingat. Betul ibu-ibu. Langkah berikutnya ibu-ibu, total pengeluaran keluarga. Ibu-ibu, ketika ibu-ibu tidak ada uang, apa yang dirasakan ibu-ibu sama dengan Ibu Leli tadi, sama seperti film yang tadi kita nonton itu. Apa yang dirasakan? Ibu-ibu pasti bingung kan? Lihat jalan satu-satunya ibu-ibu harus berhutang. Berhutang, tapi ibu harus ingat, berhutang bisa dilakukan, tetapi dipikirkan matang supaya dikelola dengan baik. Saya sarankan ibu-ibu bahwa jika ada tabungan ya, dipakai dulu, atau gadai tahan aset yang ada, contohnya sertifikat tanah. Nah, itu yang ibu-ibu harus pahami baik-baik juga. Nah, untuk apa di sini saya jelaskan ya ibu. Untuk apa ibu-ibu meminjam? Untuk apa ibu-ibu meminjam? Pasti untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tapi bukan untuk keinginan. Itu ibu-ibu harus paham. Adakah cara lain yang bisa ibu-ibu lakukan? Contoh, tabungan atau aset yang dimiliki oleh ibu-ibu yang sama seperti tadi saya jelaskan. Bagaimana cara untuk membayar jika ibu-ibu berhutang? Tadi kan berhutang, berarti bagaimana cara untuk ibu-ibu membayar hutang itu? Jadi saya kasih tips ini ya Bu, saya kasih tips. Pertama yang ibu-ibu lakukan yaitu menabung, bisa juga di bank, koperasi, atau celengan. Ya ibu, bank, koperasi, atau celengan itu disisihkan. Tetapi saya sarankan ibu-ibu lebih baik tabung di bank agar mendapatkan bunga yang layak. Ibu-ibu,
saya sarankan bahwa menabung itu lebih penting, ya. Menabung itu lebih atau sangat penting karena untuk menjaga-jaga sehingga ibu-ibu suatu saat kesusahan berarti sudah ada tabungan yang dimiliki oleh ibu-ibu. Karena musibah itu datang, kita tidak mengetahuinya. Makanya intinya ibu-ibu harus menabung secara rutin walaupun nilai uangnya kecil. Maka lama kelamaan menjadi bukit. Ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu rajinlah menabung dengan cara membuat catatan harian untuk berjaga-jaga. Sebab kapan saja kita pasti membutuhkan. Ya ibu-ibu. Contoh, bisa membayar iuran anak sekolah dan lain sebagainya. Ibu-ibu, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Akan kita lanjutkan minggu depan. Tetapi sebelumnya kita bubar, kita breaking atau nyanyi lagu dulu ya. Sini ikuti saya. Aku tahu, aku bisa, aku lakukan. Aku bisa, aku tahu, aku lakukan. Iya, tepuk tangan. Oke, terima kasih ya ibu-ibu. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan ke minggu depan. Selamat sore.